Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang kedua dengan materi cara belajar efektif. Anak-anakku sekalian, sebelum kita pahami tentang cara belajar efektif, terlebih dahulu Bapak ingin memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama Bapak Agus Trikarna MSI, ya, panggilannya Agus. Bapak lahir di sini, asli orang sini, Bapak Kampung Kayudaran, RT 02104. Pengalaman belajar Bapak dulu di SD Cibadak 2, kemudian melanjutkan ke Cirebon, ke Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Cirebon, salah satu pondok tertua di Jawa Barat pada saat itu. Kemudian melanjutkan juga ke Gontor. Kemudian terakhir Bapak mengenyam pendidikan di Madura, S1-nya di Madura plus di Pondok Pesantren. Kemudian tahun 2011 melanjutkan di S2 di UNIS, terakhir selesai sampai 2013. Keluarga, istri 1, anak 3. Alhamdulillah anak-anak Bapak juga sekarang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren. Itu sekedar biografi Bapak, dan beralamat Bapak di Kampung Kayudaran, RT 02104, nomor telepon 081 398 076 111. Itu ala kadar perkenalan dulu, sehingga sebelum nanti kita memasuki KBM baik daring maupun luring, kita sudah mengenal antara guru dengan anak-anakku sekalian. Baik, kita akan memasuki materi cara belajar efektif. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara belajar efektif, terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan apa sih sebetulnya arti dari belajar. Belajar itu adalah suatu proses, ya, upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi intinya bahwa belajar itu harus ada perubahan sikap, ya, perubahan sikap, perubahan pengetahuan. Ini yang dinamakan dengan belajar. Berarti kalau tidak ada perubahan, itu bukan belajar namanya. Ya, perubahan itu nanti mencakup pengetahuan, sikap, ya, kemudian pengalaman. Itulah definisi belajar. Nah, adapun tujuan belajar secara umum, ya, tujuan belajar secara umum itu adalah, pertama adalah memperoleh pengetahuan. Dengan belajar kita bisa memperoleh pengetahuan, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Maka lawan dari wajib, kalau kita tidak belajar berarti berdosa. Kenapa? Seluruh perbuatan manusia di muka bumi ini harus dipertanggungjawabkan secara tanggung jawab tadi. Jadi tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta. Ya. Tapi harus dipahami bahwa manusia lahir ke muka bumi ini tidak ada yang langsung pintar, maka harus melalui proses belajar.
Nah, ini, jadi yang pertama tujuannya adalah untuk mendapatkan atau memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah menanamkan konsep dan keterampilan. Dengan belajar seseorang itu bisa terampil. Ya, dengan belajar seseorang itu akan bisa mengetahui, akan bisa melaksanakan atau bisa mempunyai potensi untuk melaksanakan keterampilan. Nah, keterampilan itu diproses melalui belajar. Tanpa belajar kita tidak mungkin ya menguasai ya ilmu. Bahkan kata Nabi di dalam hadisnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmunya. Barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan akhirat, juga dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmunya. Orang sukses harus punya ilmu tentunya. Orang ingin sukses berdagang, maka dia harus tahu ilmu tentang dagang. Bahkan orang tadi yang mau sukses di akhirat, ibadah segala macam akan diterima oleh Allah kalau ibadah tersebut dilandasi dengan ilmu. Nah, ini kaitan dengan ilmu. Bahkan saking mulianya ilmu, ada satu hadis yang luar biasa dahsyatnya juga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, adapun tip-tip belajar yang baik dan benar itu banyak macamnya. Salah satunya adalah cara belajar kelompok. Tapi sebelum belajar kelompok, kita harus memahami dulu pelajaran tersebut yang akan kita pelajari. Contoh, pelajaran-pelajaran itu ada pelajaran pemikiran, ada pelajaran hafalan, ada juga pelajaran ingatan. Nah, tentunya kita harus memahami ketika kita belajar matematika contohnya, ini masuk ke dalam kategori apa? Apakah ini pelajaran hafalan, apa pelajaran ingatan, apa pelajaran pemikiran? Nah, ini dulu yang harus kita pahami. Maka belajar kelompok itu menjadi satu sangat penting. Contoh, matematika itu berarti belajar pelajaran pemikiran. Maka ini tidak perlu dihafalkan. Ya, ini tidak perlu dihafalkan. Gitu. Nah, kalau pelajaran hafalan itu seperti sejarah, ya, itu harus dihafal. Ya, mohon maaf, bukan pelajaran hafalan, pelajaran ingatan sejarah itu. Tapi kalau kayak Quran, hadis, ini pelajaran hafalan. Nah, contoh kalau kita ingin belajar hadis contohnya, umpamanya, nah ini harus belajar kelompok atau berdua dengan temannya. Contoh, ketika saya membacakan man kharaja fi talabil ilmi, nah yang satu temannya mendengarkan, ya, mendengarkan. Karena pendengaran itu lebih bagus daripada penglihatan. Gitu. Jadi ketika saya menjelaskan man kharaja, yang temannya mendengarkan. Terus sampaikan, coba man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Seperti itu. Nanti dia membacakan, kita yang mendengarkan. Begitulah cara belajar efektif dalam hal tadi belajar Quran atau hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, ya, adalah rajin membuat catatan pelajaran. Jadi sambil membaca kita merangkum, sehingga pelajaran yang kita pelajari itu mudah diingat. Ya, jangan sekali-kali kita belajar dengan kebut satu malam. Ini yang sering terjadi pada anak-anak kita. Contoh, kita tidak pernah belajar setiap hari, tapi ketika semesteran datang, ketika ujian datang, sibuk belajar sampai larut malam, sampai begadang. Nah, ini sebetulnya tidak baik belajar seperti ini, atau disebut dengan belajar kebut satu malam. Maka yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Ya, proses belajarnya itu yang dilihat oleh Allah.
Maka kita harus banyak membuat catatan-catatan kecil, membaca, kemudian mencatat, merangkum, ya. Kemudian juga yang ketiga, tip-tip belajar yang baik dan benar itu adalah membuat perencanaan yang baik, ya. Jadi direncanakan dulu. Bahkan nih, ya, ketika kita belajar, kita juga harus tahu waktunya. Mana waktu yang tepat buat kita belajar? Contoh, kalau saya itu belajar lebih nyaman setelah subuh umpamanya. Nah, ini harus kita laksanakan. Saya mau belajar itu kalau masuk ke otak itu umpamanya habis isya, laksanakan itu. Karena itu juga berpengaruh kepada keinginan kita, kepada semangat kita. Karena kalau timingnya sudah pas, maka belajar kita akan menyenangkan. Terutama tadi, kalau kita belajar kelompok itu sangat menyenangkan. Jadi ketika kita tidak paham bisa nanya sama teman dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tip-tip belajar yang benar itu salah satunya adalah harus disiplin dalam belajar. Gimana disiplin dalam belajar? Nah, jangan sekali-kali belajar tapi ada sambilan, sambil nonton sinetron. Ini tentunya kan tidak disiplin. Kenapa? Karena ilmu itu milik Allah. Maka belajarnya pun harus betul-betul semangat, disiplin, ya, itu tidak sembarangan. Allah akan memberikan ilmunya kepada orang-orang yang memang tadi disiplin dalam melaksanakan belajarnya. Tidak membaca sambil nonton sinetron, membaca sambil nonton film, atau sambil main game dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu. Kemudian juga belajar itu harus serius dan tekun, ya, harus serius dan tekun. Itu bahkan ada satu makalah mengatakan man jadda wajada, barang siapa yang cepat maka dia akan dapat. Harus sungguh-sungguh belajar, ya. Kemudian juga yang selanjutnya itu harus hindari belajar berlebihan. Kita tidak perlu banyak belajar itu 1-2 jam, 3 jam, nggak perlu. Sedikit tapi pelajaran itu masuk, bisa dicerna oleh akal pikiran kita, ya, gitu. Makanya inilah yang salah satu tip-tip belajar yang efektif. Jadi kalau belajar kelamaan malah semuanya buyar, gitu. Ya. Kemudian ya harus seimbang, balance, cukup istirahat, makan, kemudian bermain. Kalau bicara mau belajar banyak, makan banyak, bermain banyak, mungkin tentu tidak bisa. Tapi harus diatur waktunya. Kapan istirahat, kapan bermain. Bukan berarti tidak boleh bermain, silahkan. Makan juga ada waktunya. Sehingga inilah yang disebut dengan pola disiplin, ya. Pola disiplin. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga kita berdoa, ya. Belajar dan berdoa. Ingat, ada satu cerita. Dulu Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, Imam Waqi namanya. Syakautu ila waqi'in an su'a hifzin. Kata gurunya, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i bertanya, wahai guruku, kenapa sih saya ini sulit ketika menghafal pelajaran? Susah masuk ke dalam pikiran saya. Maka gurunya memberikan nasihat, fa'arsadani, memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau anak-anakku sekalian ingin ilmunya bermanfaat, ingin cepat masuk ke dalam akal pikirannya, maka harus meninggalkan maksiat. Apa itu maksiat? Banyak, ya. Tidak sholat, maksiat. Melawan orang tua, maksiat. Tidak belajar, maksiat, gitu. Dan ingat, menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama, ya, tidak serta-merta gitu. Bahkan di sekolah kita di SMP ini aja butuh 3 tahun, ya, butuh 3 tahun untuk menuntut ilmu. Untuk itu Bapak berharap kepada anak-anak sekalian, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, ya, endingnya kita kembalikan juga kepada Allah. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin, lakukan proses belajar itu dengan baik dan benar.
terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang manfaat sehingga kita menjadi orang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana cara belajar efektif. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mencerna, kemudian bisa mengaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar insya Allah nanti di sekolah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.